Oke, kita akan baca satu ayat dari Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini bicara mengenai doa syafaat. Paulus melayani banyak jemaat, dan salah satu jemaat yang dia layani adalah jemaat di Galatia. Dan di jemaat Galatia ini banyak hal menarik ya yang dia ajarkan, dia sampaikan. Dia menegur sebenarnya dengan cukup keras jemaat di Galatia ini karena mereka itu sudah bergeser ya, artinya dari apa yang Paulus sampaikan sebelumnya, lalu mereka mulai menambahkan beberapa hal yang menurut Paulus itu tidak seperti yang dia sampaikan. Lalu dalam suratnya ini dia bilang bahwa aku ini perlu menderita sakit bersalin lagi ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Apa itu sakit bersalin? Nah, ini salah satu bentuk doa syafaat ya. Mungkin bukan bentuk ya, tapi artinya fase ya. Sebenarnya begini, kalau kita berdoa, biasanya kan kita berdoa untuk diri kita sendiri ya, kita pujian penyembahan, ada doa iman, doa permintaan ya, lalu doa mencari kehendak Tuhan ya, doa penyerahan hidup. Tapi ada satu doa, yaitu kita mendoakan orang lain, doa syafaat namanya, intercession. Nah, salah satu fase dari doa syafaat ini adalah yang disebut dengan doa sakit bersalin ya. Dalam terjemahan King James-nya itu travail ya. My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Travail ini satu fase dalam doa syafaat yang kalau kita misalnya berdoa begini, Tuhan aku berdoa untuk si A, si B, si C supaya kau sembuhkan ya, kau tolong dia. Nah, itu satu hal saudara ya kita ucapkan, dan kadang-kadang itu bukannya kurang berkuasa ya, atau tidak ada powernya ya, tapi seringkali itu cuma ada di batasan bibir atau lidah kita ya, di mulut kita aja ya. Oh, seperti semoga cepat sembuh ya, seperti itu ya. Tapi ada doa yang intens waktu kita berdoa untuk seorang itu, kita menghususkan satu waktu, lalu kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita dalam doa, lalu kita akan masuk kepada satu fase yang Paulus sebutkan ini ya, travail in birth ya, merasakan sakit bersalin ya. Dan banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa itu dilahirkan ke dalam kerajaan surga karena ada orang lain yang mengalami sakit bersalin ini dalam doa. Ini satu mau nggak mau pengalaman ya, karena kalau cuma diceritakan secara teori ini sulit sekali ditangkap, bahkan saya kira ya mustahil lah. Sama seperti misalnya begini, kita mau belajar berenang ya, kita udah baca teorinya, semua buku kita udah baca. Nah, selama kita nggak pernah nyemplung ya dalam kolam renang lalu kita praktekkan, kita nggak pernah tahu. Kayak saya dulu ya, saya nggak ngerti yang namanya istilahnya apa, traven ya. Jadi ngambang di air gitu ya, itu kakinya mesti bergerak, saya nggak bisa begitu ya. Sampai satu ketika akhirnya entah secara insting saya mulai bisa. Jadi saya bisa seperti berdiri di air, kakinya bergerak supaya tidak tenggelam. Nah, itu perlu praktek ya. Kemudian baru belajar yang namanya gaya dada, gaya kupu-kupu, itu mesti dipraktekkan, baru ngerti bedanya apa. Sama juga kayak naik sepeda. Ya, kalau naik sepeda, kita udah tahu mungkin teorinya seperti apa. Tapi kalau kita nggak praktekkan, kita nggak tahu bagaimana menyeimbangkan gitu. Nah, naik sepeda roda 3 tentu beda dengan naik sepeda roda 2 ya, perlu belajar keseimbangan. Kalau sudah bisa naik sepeda roda 2 ya bisa naik motor nantinya lebih mudah. Tapi kemudian nanti ada lagi yang akrobat ya, dulu saya suka, ya istilahnya di trail ya, naik
sepeda rodanya depan diangkat, itu perlu latihan ya. Itu bagian dari keterampilan naik sepeda roda 2, kemudian dinaikkan ban depannya gitu. Ada caranya. Nah, lalu motor juga begitu ya. Itu harus kompak antara menaikkan gas dengan mengangkat ban depannya. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi kalau kita mungkin kita nggak sadar ya, kita kira kita tahu cara berdoa ya, kita kira kita mungkin ngerti ya cara berdoa. Tapi sebenarnya ayat ini mengatakan ini kelemahan kita ya, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebenarnya ketika kita bisa berdoa dengan benar itu Roh Kudus yang menolong kita untuk menaikkan doa seperti yang seharusnya seperti apa. Di bagian lain di Alkitab dikatakan Roh itu menyelidiki hal-hal yang tersembunyi ya dalam diri Allah ya. Jadi kita itu diajar bagaimana menyuarakan beban doa yang ada di hati kita ini dalam tuntunan Roh Kudus ya. Nah, dalam bahasa Inggris ini ya, waktu Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah ya, itu digunakan kata intercede ya, berdoa syafaat. Jadi nanti kalau baca ayat 27 ya, ternyata ini berdoa untuk orang-orang kudus ya, menjadi perantara ya, intercessory prayer ya. Intercession, doa syafaat kita itu menjadi perantara mendoakan orang lain ya di hadapan Tuhan. Kita menjadi perantaranya. Tapi di antara orang-orang yang kita doakan itu juga termasuk kita, karena Roma 8 ayat 27 berkata kita ini ya dituntun oleh Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus ya. Nah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini ya. Itu juga bagian dari kita ini bagian dari orang-orang kudus yang didoakan ya. Jadi kalau kita punya waktu pribadi dalam doa ya, kita berbahasa roh ya, kita izinkan Roh Kudus itu memakai kita untuk berdoa, maka kita mungkin nggak tahu persis apa yang kita doakan, tapi kita berdoa berbahasa roh, kita mengizinkan Roh Kudus itu menuntun kita. Nah, baru kita bisa mengerti ya makna yang doa syafaat itu apa, kemudian yang namanya travails tadi itu apa ya. Dalam bahasa Inggris Roma 8 ayat 26 ini bunyinya we do not know what we ought to pray for ya, kita nggak tahu bagaimana kita harusnya berdoa, but the Spirit Himself intercedes. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Tapi Roh Kudus sendiri ya membantu kita ya bersyafaat for us ya, berdoa syafaat bagi kita through wordless groans ya, melalui erangan-erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Nah, ini yang namanya groan ya atau groaning. Ini juga sesuatu yang kalau kita nggak masuk dalam doa, kita nggak tahu membedakannya ya. Ya, kita pikir doa syafaat itu cukup doa, sebutin, baca daftar doa ya, udah seperti itu. Tapi sebenarnya enggak ya, itu dalam sekali. Dalam terjemahan lain tuh dikatakan seperti ini, the Spirit helps us in our weakness. Roh Kudus itu menolong kita dalam kelemahan kita. For we do not know what to pray for as we ought ya. Karena kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus kita berdoa, but the Spirit Himself, tetapi Roh Kudus sendiri intercedes for us ya, bersyafaat untuk kita with groanings, dengan erangan-erangan too deep for words ya, yang terlalu dalam untuk kata-kata yang kita mengerti ya. Jadi nggak bisa diutarakan dengan kata-kata yang kita mengerti, tapi ada erangan dalam roh kita. Nah, ini bisa kita mengerti kalau kita sudah masuk ke situ, sama kayak berenang ya. Membedakannya gimana? Gaya kupu-kupu, gaya bebas ya. Nah, itu karena kalau kita masuk.
ke dalam doa, sudah melakukannya ya. Makanya penting ya buat kita itu secara pribadi ya, secara corporate juga ya, menghabiskan waktu doa bersama-sama ya. Mungkin kalau secara pribadi berbahasa roh ya. Nah, ini ada satu orang namanya John Nelson Hyde. Dia dikenal sebagai John Hyde atau Praying Hyde. Hyde yang suka berdoa. Dia juga disebut the Apostle of Prayer ya, Rasul doa. Disebut dia itu the man who never sleeps. Orang yang nggak pernah tidur. Ya, kenapa nggak pernah tidur ya? Menurut saya sih pasti pernah tidur lah. Cuma tidur dia sedikit. Sementara itu ketika orang lain tidur, ya waktu malam dia justru tidak tidur. Dia berdoa, dia bersyafaat. Ini seorang penginjil sebenarnya, misionari yang pergi ke India, tapi diceritakan bagaimana sulitnya dia itu untuk belajar bahasa di sana ya, dan dia lebih tertarik baca Alkitab ya belakangan. Akhirnya ternyata dia ketemu passion dia itu adalah doa ya. Bukan jadi penginjil ya, memenangkan jiwa, tapi passionnya lebih kuat itu doa. Dan dia bertumbuh dalam hal ini sangat kuat ya. Sehingga ada istilah kalau John Hyde ini sudah berdoa, sepertinya surga tuh nggak punya pilihan kecuali menjawab doanya. Dan waktu dia berdoa, dia bisa lalu itu berjam-jam dan itu sendirian ya. Dia menggunakan ya, dia mengizinkan Roh Kudus yang menuntun dia dalam doa ya, dengan erangan-erangan, dengan groaning yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata atau bahasa manusia yang kita mengerti ya. Dan ini saya pernah dengar cerita ya, di Eropa waktu sekian puluh tahun yang lalu ada dua hamba Tuhan terkenal dari Amerika datang untuk buat KKR ya di Eropa. Sudah disebarkan flyer dan banyak hal sudah dibuat ya, tapi nyaris beberapa hari mereka KKR, gedung yang disewa untuk KKR itu nyaris kosong ya, nggak banyak orang datang. Lalu kedua penginjil ini yang dari Amerika, hamba Tuhan yang diundang untuk khotbah, mereka udah putus asa, mereka mau stop aja KKR itu, tapi kemudian datang telegram ya. Zaman dulu belum ada SMS, belum ada BlackBerry ya, belum ada WhatsApp, jadi kirim telegram ya. Ada berita dikatakan John Hyde akan membantu dalam doa. Langsung mereka semangat ya, mereka semangat dan kemudian akhirnya John Hyde datang dan dikatakan dia cuma doa saja. Tapi begitu dia doa, malamnya itu gedung KKR penuh dan orang-orang terus ketika diberikan tantangan lahir baru, mereka bertobat ya, mereka datang ya. Dan selesai acara, kedua hamba Tuhan dari Amerika ini datang menemui John Hyde yang sedang berdoa selama acara itu, dan mereka peluk John Hyde ini. Dan mereka bilang, bukan kami ya, tapi tangan orang inilah yang menjamah surga sehingga jiwa-jiwa itu datang ya dan diselamatkan. Waktu tahun 60-an itu ada kegerakan yang terjadi, pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang terjadi di Timor. Dan dari situ bangkit hamba-hamba Tuhan, diantaranya Mel Tari ya, yang kemudian pindah ke Amerika jadi penginjil, dan dia ceritakan pengalaman yang terjadi di Timor dan ditulis dalam sebuah buku judulnya Like a Mighty Wind. Ya, seperti tiupan angin keras ya, seperti tiupan angin badai. Dan itu cerita mengenai KKR yang terjadi di Timor. Bagaimana mujizat air menjadi anggur, kemudian orang mati dibangkitkan, mujizat, banyak hal terjadi ya, yang luar biasa di Timor. Itu kalau mau bilang ya, pencurahan Roh Kudus yang dengan tanda-tanda ajaib, nah ini yang salah satu yang real sekali ya. Karena mujizatnya itu, waduh ya, namanya mujizat itu kan sudah nggak masuk akal ya, di luar kemampuan kita berpikir. Tapi sebelum ini terjadi, sebenarnya di bagian dunia yang lain itu ada sekelompok orang yang berdoa. Dan mereka berkumpul ya, biasanya ibu-ibu tuh ya. Mereka berdoa, berbahasa roh, mereka mengizinkan diri mereka dipakai Tuhan untuk mengerang dalam roh. Dan kemudian tiba-tiba ada satu orang yang mendapatkan dalam imajinasinya satu kata Indonesia. Dan dia share, mereka nggak tahu apa itu Indonesia.
Lalu ada yang bilang, oh itu satu negara ya di Asia Tenggara yang komunis mau merebut negara itu. Lalu mereka mulai berdoa sungguh-sungguh untuk Indonesia ya. Saya percaya mereka mengalami groanings ya, groans in the spirit ya. Mereka mengalami traveling ya, merasakan sakit bersalin dalam doa itu, dan kemudian terjadilah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sehingga terjadi banyak mujizat di Timor ya. Nah, ada satu pernyataan menarik dari John Wesley, ini seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga luar biasa. Dia bilang begini, God does nothing except in response to believing prayer. Ya, Tuhan itu nggak buat sesuatu apapun kecuali sebagai respon bagi doa yang dinaikkan dengan penuh kepercayaan atau dengan penuh iman. Jadi menurut John Wesley ini kalau kita nggak berdoa ya nggak ada apa-apa gitu. Ya, sesuatu itu terjadi karena kita berdoa. Ya, bagaimana doa yang benar ya kita mengizinkan Roh Kudus memakai kita. Ya, mengizinkan Dia itu menggunakan diri kita ini menyuarakan apa yang memang Tuhan rencanakan. Ya, jadi dalam satu pelayanan doa itu sangat penting. Bahkan kalau kita mau membangun suatu pelayanan dalam tuntunan Tuhan, yang pertama itu adalah bangunlah itu ya, tim doa ya, kubu doa, mulailah dengan kita lebih dahulu. Izinkan Tuhan tuh pakai kita untuk berdoa. Ya kita harus tahu harus buat apa. Banyak ide bagus tapi kalau nggak lahir dalam doa, ide itu cuma sekedar ide baik, cuma good idea ya. Dan akhirnya hilang ya dengan waktu. Bahkan kalau kita pun merasakan perlu membangun satu komunitas atau tempat untuk berdoa, kita sendiri harus terjun ya. Kita nggak bisanya nyuruh orang lain ya, menjadwal orang lain ya, atau terus mungkin ya kita apa istilahnya ya, kita kumpulkan para pendoa ya untuk berdoa, tapi kita sendiri harus terlibat, terjun di situ ya. Mungkin nanti ada yang dipakai lebih khusus dalam doa, tapi kita sendiri harus terjun di sana. Nggak bisa kita hanya menjadwal ya. Kalau kita tidak masuk ke sana, dan kalau kita masuk ke sana sebenarnya yang paling banyak mendapatkan berkat ya kita ya, karena kita paling sering istilahnya berjumpa dengan Tuhan. Kita akan enjoy itu ya, kita menikmati tangan pertama dari Tuhan langsung apa yang akan Dia kerjakan dalam pelayanan yang kita doakan. Jadi kembali ke Roma 8 ayat 26 ya, kita perlu mengizinkan diri kita ini praktek secara pribadi ya. Mungkin ya awalnya bareng-bareng karena kan kita belajar lewat orang lain juga. Tapi secara pribadi kita harus kerjakan PR-nya. Berbahasa roh sendirian ya. Jangan tunggu bareng-bareng dulu ya. Bahkan Paulus sendiri kan mengajarkan dia lebih banyak berbahasa roh dibanding jemaat di Korintus. Tapi itu sendirian dia lakukan ya. Dalam pertemuan dia mungkin mengatakan beberapa kata yang dapat dimengerti, tapi dia sendiri banyak berbahasa roh secara pribadi. Nah, waktu kita berbahasa roh secara pribadi, dikatakan di sini roh sendiri berdoa untuk kita, ya, intercedes for us dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, with groans ya, dengan erangan yang too deep ya, for words ya, yang terlalu dalam kalau dinyatakan dengan kata-kata. Artinya nggak ada kata-kata yang bisa menyuarakan hal itu. Nah, ini salah satu bentuk bahasa roh ya. Kita hanya bisa menyuarakan kepada Tuhan. Nah, waktu kita berdoa seperti itu, nanti kita ini akan muncul ya dari groaning, dari erangan gitu. Itu satu fase yang namanya travail itu, sakit bersalin. Itu kayak dibilang kayak wanita mau melahirkan ya, merasakan sakit kadang-kadang di stomach itu ya. Kita kayak mau mengeluarkan sesuatu, kita mengerang, dan itu sudah nggak terkontrol waktu kita berdoa. Ya, sendirian mungkin di kamar atau dengan beberapa orang. Dan sering kali ya, saya berapa kali ngalami kayak begitu. Itu mujizatnya real ya. Orang yang kita doakan berubah total ya. Atau pencurahan Roh Kudus yang kita harapkan itu ya, manifestasi urapan tuh dahsyat itu terjadi ya.
tapi perlu kita mengalami secara sendiri ya masing-masing. Ayo praktek ya, lakukan dengan setia, nanti Tuhan akan ajarkan itu. Apa itu groaning in the spirit, apa itu travail in the spirit ya. Amin.